Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman holistik yang mau belajar tentang pengobatan holistik, sebelum kita masuk kepada modul 1, kemudian dilanjut modul 2, 3, dan 4 dan seterusnya, Anda harus memahami tentang pohon ilmu, di mana pohon ilmu ini berlaku untuk membahas tentang masalah pengobatan holistik. Nah, ini sudah saya gambarkan, teman-teman, sudah saya gambarkan tentang pohon ilmu, yaitu mulai ada akar, batang, cabang, dan ranting. Jadi pondasi pertama kita dalam belajar adalah kita belajar di akarnya. Kenapa? Kalau Anda lihat, ini satu biji. Ketika tumbuh, maka dia tumbuh akarnya dulu. Ketika akarnya tumbuh, kemudian dia mulai memecah atau dia sudah mulai cukup, maka dia tumbuh daun. Seiring dengan akarnya semakin banyak, maka ini pun daunnya juga semakin banyak. Semakin dia tebal, kokoh, dan kemudian berkembang terus, maka ini juga naik terus. Jadi intinya dari pelajaran ini, biji yang tumbuh ini adalah, kalau Anda menguasai ini terus menerus, kemudian membedahnya terus menerus, maka Anda akan ketemu ini dan ketemu ini, seimbang, selaras dengan meningkatnya pemahaman tentang ini. Karena ini pondasi. Begitu Anda pondasinya bagus, maka Anda akan ketemu batang dan cabang dan ranting itu. Batangnya semakin besar, semakin tinggi, dan rantingnya semakin bercabang, kemudian membentuk ranting-ranting yang kecil yang banyak. Nah, ini prinsipnya di situ. Saya melihat dari konsep ini. Kemudian yang berikutnya itu kita bicara akar. Sebenarnya akar yang dibicarakan apa toh? Akar adalah pondasi untuk memahami. Karena kita bicara tentang dunia kesehatan, maka pondasi belajar tentang ilmu kesehatan ini di akarnya adalah satu. Karena kita bicara kesehatan manusia, ya mengenal manusia. Kalau kita bicara hewan, ya berarti harus mengenal hewan dan anatominya. Maka mengenal manusia adalah kita mengenal ruhnya, atau ruhnya terus terkait nanti dengan sifat, karakter, dan sebagainya. Kemudian anatomi fisiknya. Jadi nggak bisa dipisah dua ini. Kenapa? Kalau manusia itu dikeluarkan jasadnya dikeluarkan, hanya ada ruh, bukan manusia. Tapi kalau ada ruh tanpa jasad juga bukan manusia. Jadi dua-duanya harus bersatu. Nah, ini ruh dan jasad menjadi satu. Anda harus mengenal ini dulu. Jadi belajar anatomi menjadi hal yang sangat vital, bukan kemudian tidak perlu untuk dipahami, tidak bisa. Yang kedua, mengenal hukum alam yang mengikat manusia. Karena manusia tinggal di bumi, maka dia terikat dengan hukum alam atau sunatullah yang ada di bumi. Sunatullah yang ada di bumi sepanjang bumi ini masih ada dan manusia masih ada tinggal di bumi. Ketika nanti bumi sudah tidak ada, kiamat, ya nanti sudah hukumnya berbeda lagi. Itu seperti itu. Di dalam hukum yang mengikat itu ada dua. Nanti ada 3 hal yang akan kita pelajari. Satu, bagaimana hukum berpasangan. Jadi hukum yang mengikat manusia itu satu, hukum berpasangan. Kedua, kita akan mempelajari bahwa manusia itu miniatur alam. Jadi kalau kita melihat perjalanan alam, bagaimana alam itu bekerja, maka disitulah kita bisa melihat semua yang ada di dalam tubuh manusia itu adalah mencerminkan alam yang ada. Jadi hukum alam itu akan kelihatan sekali, perjalanan alam itu kan kelihatan sekali di dalam tubuh manusia. Nanti akan kita jelaskan ketika sudah masuk ke dalam materi ini. Kemudian perjalanan hukum alam, bagaimana hukum alam itu berjalan, prosesnya dan sebagainya, kemudian reaksinya seperti apa, Anda akan ketahui nanti di akar ini. Jadi akar ini tidak membahas tentang teknik terapi, tidak, tapi dia membahas tentang hukum tentang manusia dan hukum alam yang mengikatnya. Kemudian yang kedua, kita bicara batang. Batang namanya batang ilmu. Batang ilmu itu bagaimana penyakit itu, penyebab
apa yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Kita akan membahas ini dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya memeriksa seseorang yang sakit itu disebabkan oleh penyakit-penyakit ini. Penyakit ini menyebabkan suatu penyakit disebabkan oleh sesuatu. Bagaimana Anda memeriksa bahwa penyakit itu disebabkan oleh sesuatu itu? Ya, ini ada 4 cara pemeriksaan yang akan kita pelajari. Kemudian selanjutnya Anda belajar klasifikasi penyakit. Bagaimana penyakit itu diklasifikasikan, dipetakan, dibagi-bagi. Kemudian ini penyakit ini dari cuaca, pengaruh cuaca, penyakit dari pola makan, penyakit dari pikiran atau emosi, kemudian penyakit dari organ-organ yang kemudian dipetakan. Ada organ bagian atas, bagian tengah, bagian bawah. Kemudian penyakit yang ada di permukaan, ada di dalam, penyakit ada di tengah dan sebagainya. Ini akan diklasifikasikan di sini. Kemudian penyakit mengenai energi, mengenai darah, mengenai cairan, itu banyak nanti kita ketemu di sini klasifikasi penyakit. Berikutnya, kemudian sesudah kita ketemu, baru kita petakan penyakit itu, kita petakan sehingga kita akan tahu bagaimana proses penjalaran penyakit itu. Penyakit, bagaimana penyakit itu menjalar. Dari sini langsung melompat ke atas atau dia menjalar sesuai dengan rumus yang sederhana. 1, 2, 3, ini rumus sederhana. Anda akan bisa juga melihat menjalarnya dari 1 langsung menuju ke 4, langsung menuju ke 5. Itu bisa terjadi. Bagaimana prosesnya akan dijelaskan di sini. Nah, sesudah 1 dan 2 kita kuasai, ini yang disebut modul 1. Ini yang disebut modul 2. Nah, ini sebagai dasar. Nah, kalau sudah ketemu ini semua, barulah kita masuk ke cabang. Cabang dulu baru ranting ya. Nah, di sini adalah teknik terapi berdasarkan diagnosa di sini. Ya. Jadi tidak ada teknik diterapkan kecuali hasil diagnosa. Ini yang harus digarisbawahi sangat sangat tebal itu. Istilahnya tidak ada teknik kecuali berdasarkan diagnosa. Nah, teknik terapi ini dalam diagnosa itu hanya ada 3 persoalan. Ada 3 persoalan saja. Yaitu yang pertama kelebihan, yang kedua kekurangan, yang ketiga adalah stagnasi, tersumbat. Nah, kalau kelebihan maka tekniknya dikurangi. Kalau kita kelebihan duit ya dikurangi, kelebihan darah ya dikurangi, kelebihan energi ya dikurangi. Tapi kalau kita kurang ya dipenuhi, kurang darah ya diberi darah. Itu. Maka teknik itu mengacu kepada sini. Kalau ada stagnasi ya dilancarkan. Tergantung stagnasi materi berarti ada stagnasi sumbatan di materi, darah, kelenjar getah bening, mungkin cairan di dalam tubuh. Nah, itu kalau ada stagnasi lancarkan. Kalau stagnasinya di saluran, saluran itu dibersihkan, dilancarkan. Kalau stagnasinya berupa dislokasi kemudian menimbulkan stagnasi ya dibetulkan, diterapkan kembali. Misalnya lengan ini geser, nah, sehingga menimbulkan otot ini tidak berada pada tempatnya, maka timbul stagnasi, darah tidak lancar di sini, cairan tidak lancar di sini, menimbulkan rasa nyeri dan sakit. Nah, caranya apa? Betulkan begitu, klek, nah, rasa sakit berkurang jauh, kemudian baru otot-ototnya diterapi. Ketika terjadi dislokasi di tulang belakang di sini, kemudian Anda betulkan kembali ke posisinya, reposisi, klek, begitu sudah enak, baru kemudian cari otot-ototnya yang masih terjadi sumbatan, baru diterapi. Tapi kalau ototnya diterapi, ininya belum diperbaiki. Kalau persoalan di otot itu masih bisa, tapi kalau persoalan ada di dislokasi di tulangnya itu tidak bisa. Harus tulangnya dibetulkan dulu, baru ototnya kemudian. Tapi kalau ototnya kemudian membawa tulang bergeser, tapi belum sampai kepada tingkat keparahan tertentu, itu ototnya dibenahi, itu tulangnya ikut bergeser juga untuk kembali kepada posisinya. Nah, ini kita melihat berdasarkan diagnosa. Ini pentingnya kita diagnosa. Kemudian cabangnya ada banyak cabang sebenarnya. Satu, kalau kita bicara terapi jiwa, nanti jiwa itu ada kita menyentuh kejiwaannya itu dengan ruqyah, ada dengan psikologi.
ada dua ini digabungkan jadi satu juga bisa. Itu seperti itu. Nah, ini kalau kaitannya mungkin ada jin dan sebagainya di sini. Kalau ini, oh ini kaitannya dengan psikis ya. Mungkin dia ada stres yang harus dia curhat dan sebagainya. Mungkin nggak ada jinnya, dia perlu curhat itu. Tapi kalau ada jinnya juga bermain, nah ini dua-duanya diterapkan. Kemudian nanti ada cabang lagi, terapi darah. Terapi darah nanti ada membentuk 3 ranting yang secara garis besar yang hari ini dikenal. Ada bekam, al-fasdu, ada lintah. Nah, bekam itu bagaimana darah itu berada di permukaan, mengeluarkan darah di permukaan. Kalau al-fasdu adalah darahnya penuh tetapi tidak bisa naik ke permukaan, sehingga kalau diambil dari permukaan tidak efektif, maka dia diambil dari vena itu. Atau kalau nggak al-fasdu, yang model kayak al-fasdu misalnya di donor darah. Nah, cuma kalau donor darah mesti bagian atas nih diambilnya seringnya dari sini. Kalau al-fasdu kan di tempat lokasi dia penuh di situ. Nah, bedanya di situ. Kemudian lintah itu mengambil darah sekaligus apa? Melancarkan kalau ada terjadi stuck yang sangat berat sehingga darah itu jadi beku, yang kalau dibiarkan akan terjadi pembusukan. Nah, itu lintah punya peran yang penting di situ. Itu seperti itu. Nanti akan dijelaskan sampai detail oleh ahlinya di sini. Ini juga akan dijelaskan oleh ahlinya. Kemudian di sini ada terapi karena kaitannya dengan yang masuk, yaitu makanan atau gizi dengan herba. Nanti dibagi dua, herba dan gizi. Adalah sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, kemudian mempengaruhi kepada kinerja tubuh kita. Kemudian ada lagi pijat. Nah, pijat itu ada refleksi, pijat otot, kemudian otot urat, kemudian ada lagi pijat limpatik, macam-macam. Istilahnya terserah lah mau disebut macam-macam, tapi intinya dia akan selalu menyatu pada satu pohon ini. Kemudian ada terapi dengan meridian, kaitannya dengan jalur meridian itu ada akupunktur, akupressor, apiterapi, akupunktur dan sebagainya. Nanti ada pembenahan tulang belakang, nanti ada tulang belakang, nanti tekniknya banyak sekali. Ada yang terkenal ini, ada Yumeho, nanti ada pembetulan tulang belakang, nanti ada kiropraksi, kemudian ada crack method, ada macam-macam. Itu prinsipnya sama tapi tekniknya nanti agak berbeda. Itu namanya ranting. Jadi cabangnya sama di satu cabang perbaikan tulang belakang, tapi nanti rantingnya mereka punya metode masing-masing. Yang itu intinya adalah menyelesaikan persoalan. Nggak ada masalah, teknis itu boleh banyak itu. Yang penting tidak boleh keluar dari prinsip gitu. Itu seperti itu. Kemudian nanti ada patah tulang. Nah, ketika Anda mengerjakan hanya salah satu di sini, cabang di sini, maka Anda ketika Anda mengerjakan ini tapi tidak mempelajari yang lainnya, ini buta. Berarti Anda akar yang di sini tidak akan bisa maksimal memahami semuanya. Maka di batang pun tidak akan besar sebagaimana mestinya. Tapi kalau Anda mempelajari semuanya, Anda tahu prinsip-prinsipnya, maka ini semakin besar, ini batangnya semakin besar, walaupun Anda bukan ahli tekniknya. Istilahnya Anda belajar tahu, maka tugas Anda nanti apa? Memberi rekomendasi. Oh, ini harusnya diperbaiki tulang belakangnya. Dan ini tekniknya begini. Anda tahu, tapi saya bukan ahlinya, maka saya rekomendasikan untuk ahli yang tekniknya seperti ini, teknisnya Anda bisa mendatangi ahli ini. Tapi ketika kemudian ini perlu dibekam nih, siapa yang bekamnya enak dan sebagainya di kota Anda, ini direkomendasikan, silakan datang ini, minta untuk diambil darahnya, posisinya jumlahnya berapa, banyak atau sedikit, Anda bisa kasih rekomendasi. Nah, ternyata penyebab penyakitnya apa? Oh, ini masalah gizi, ini kurang makan. Maka tekniknya adalah Anda dianjurkan pergilah ke ahli gizi untuk kemudian diberi menu yang sesuai dengan persoalan Anda itu. Makanya nanti
ahli holistik ini nanti dia bisa memberikan advice. Mungkin dia ahli di dua cabang, bisa jadi dia ahli di dua cabang di sini, atau dia ahli di cabang ini, atau dia ahli di batang sama akar. Ininya nggak ngerti semuanya, ngerti prinsipnya, tapi dia tidak ahli, tidak terjun di bidang itu. Maka dia hanya sebagai pengajar, peneliti dan sebagainya. Nah, itu bisa itu. Yang penting prinsip-prinsip ini nih. Tapi kalau nanti keahlian di teknis, ini pasti jago, yang memang pelakunya ini mesti jago, lebih jago daripada yang diagnosa. Tetapi yang ahli mendiagnosa bisa tahu dia harus diarahkan kemana. Itu kelebihannya. Maka kalau dalam satu klinik sebenarnya, nanti ahli diagnosa itu di depan. Dia tuh kan diagnosa, lihat lidah, wawancara dan sebagainya. Nanti tinggal Anda masuk ke ruangan sana, Anda minta dibekam di sana. Anda silakan pijat di sana. Anda silakan ya. Itu dia penting sekali itu kayaknya. Maka tidak bisa orang itu berlaku sendiri. Satu tim. Itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, sudah dikuasai dan banyak yang memahami seperti ini, maka aslinya sebenarnya tidak perlu terlalu banyak kalau ini nanti asosiasi adalah asosiasi profesi sebenarnya di keahlian, tapi batang ilmu dan akarnya itu harus sama, tidak boleh beda. Kalau beda nanti banyak pohon ilmu, berarti ilmu kesehatan itu menurut versi ini kalau ini ingat ya, ini bukan versi manusia, tapi versinya sunatullah. Bagaimana kita mengacu kepada sunatullah, hukum sunatullah. Bagaimana kita belajar anatomi, kemudian dikaitkan dengan hukum sunatullah. Maka ini adalah teknik untuk memahaminya. Dan ini bukan milik salah satu orang. Semua orang mungkin Allah beri kemampuan untuk ini, kemudian dimasukkan ke klasifikasi ini, kemudian untuk menyempurnakan semua yang ada. Itu seperti itu. Jadi yang saya pelajari antara kedokteran barat dan timur sebenarnya prinsipnya sama, hanya paling beda bahasa. Beda bahasa, bisa cara menyampaikan, hanya itu, prinsipnya sama. Kenapa? Yang punya ilmu satu, yaitu Allah. Kalau yang punya ilmu Allah nggak mungkin bertentangan. Kalau bertentangan berarti kita yang nggak paham. Jadi kalau Anda masih menganggap semua ilmu itu milik Allah, harusnya tidak bertentangan. Tapi kalau Anda masih bertentangan dan masih kekeh masing-masing, berarti Anda tidak mentautkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Anda tidak akan mendapatkan ilmu Allah yang utuh. Kenapa? Ego kita. Nah, kita lepaskan ego kita satukan. Barat dan timur itu seperti keping mata uang, kanan dan kiri. Ini uang, tapi kalau kiri saja bukan uang, kanan saja bukan uang, harus jadi satu. Nah, kalau ini pendidikannya sama, coba kita lihat. Kalau pendidikannya sama, tenaga ahli dia praktek. Prakteknya di mana? Rumah sehat, misalnya. Ini rumah sehat. Tenaga ahli praktek di sini dengan cara pandang yang sama. Terus tenaga ahli dengan cara pandang yang bersama, dia tidak praktek, tapi dia membuat pabrik. Saya memproduksi makanan kesehatan, saya memproduksi herba yang dibutuhkan oleh tenaga ahli. Karena cara pandangnya sama, maka bisa komunikasi ini. Misalnya, tolong, saya ada penyakit yang disebabkan karena masalah kekurangan, karena masalah stagnasi. Jenisnya apa? Jenisnya sampai detail disebutkan. Tolong bikinkan ramuan ini. Maka dibuat pabrikasinya, dikirim ke sini. Ini dapat duit, ini dapat duit. Dan ramuan yang dibuat itu sesuai standar yang menurut ini, bukan menurut ini. Kenapa? Menurut ini berarti karena ini petugas pabriknya adalah juga berasal dari pendidikannya sama, nyambung. Maka kalau nyambung nanti jadi satu, ini satu kesatuan. Nah, sekarang kalau pendidikannya beda, tenaga ahlinya pemahamannya begini, pabrikasi pemahamannya sebelah sini, yang ini di sini. Ini mau masarkan ke sini nggak match. Maunya dia tidak bisa diterima oleh ini. Terus keinginan dia tidak bisa diterima ini. Ini yang terjadi hari ini.
Itu. Nah, beda dengan kedokteran. Kedokteran itu pendidikannya sama. Muncul nanti apoteker ya sama belajarnya, sama. Tenaga ahlinya sama, maka komunikasi bisa. Itu. Kalau masih memegang teguh pada ilmu. Tapi kalau sekarang herbalis, wah ini udah dari sini sudah beda, ini lahirnya beda-beda, pabriknya juga beda. Ini dipegang apoteker yang tidak belajar herba, ini mempraktekkan herba dengan pola yang berbeda, dengan ilmu yang begitu banyak, akhirnya kacau, tidak bisa, kita kayak pecinan. Kalau Anda menginginkan Indonesia itu menyaingi Cina, tidak bisa. Kenapa? Cina itu pendidikannya sama. Anda lihat TSM, mau di Cina, mau di Indonesia, mau di Inggris, mau di Eropa, mau di mana negara manapun, masuk ke India pun ilmunya sama, tenaga ahlinya sama, pabrikasinya, pemahamannya sama, sampai ke petaninya, nanti di pertanian sama. Jadi kalau Indonesia ingin maju, ini katanya 2024 itu Indonesia apa? Maju atau Indonesia hebat? Ya, kalau Indonesia mau hebat, jamunya, ya, kalau Indonesia mau hebat jamunya, ilmunya harus sama, nanti tenaga ahlinya sama semuanya, dan pabrikasi tenaga ahli di pabrik nanti harus sama, memenuhi keinginan daripada tenaga ahli ini, dan dia paham yang dimauinya. Itu. Nah, ketika pabrikasi tidak mungkin bisa memenuhi semua harapan ini, Cina begitu menyebar tenaga ahlinya, pabriknya ada, tapi tidak bisa memenuhi semua keinginan daripada ahli herba Cina. Maka yang berkembang adalah resep-resep masing-masing pecinan. Dia buka pecinan, dia punya resep. Dia buka pecinan, dia punya resep. Nah, akhirnya karena ini tidak bisa semuanya diatasi ini, maka terjadilah pertanian masuk ke selain ini ke sini. Nah, maka pertanian akan maju. Caranya begitu. Nah, hari ini kita mempelajari ilmu pohon ilmu supaya apa? Anda mengerti kenapa Cina hebat. Itu. TSM itu belum bisa di ini. Yang hari ini kita harus mau mengakui bahwa mereka belum bisa diungguli oleh teknik pengobatan yang lain. Karena mereka sudah dahulu modelnya begini. Yang bisa seimbang adalah kedokteran barat. Nah, kalau orang Indonesia mau berkembang dengan ilmunya, maka dia harus satu pendidikan yang sama, pemahaman yang sama, kemudian menghadirkan tenaga ahli yang sama, pabrikasinya dengan pola yang sama, kemudian akan muncul pertanian. Insya Allah akan hadir seperti itu. Maka kita berusaha memberikan kontribusi dengan menyamakan. Jadi nanti dari terapi yang ada di Indonesia banyak sekali ahli terapi itu satu kesatuan. Di sini satu kesatuan. Lah inilah yang disebut naungan terapisnya. Ya, nanti di cabangnya masing-masing ada ikatan tenaga ahli berdasarkan keahlian itu. Jadi ikatan berdasarkan keahlian sesuai dengan apa dia ahlinya apa. Nah, itu di situ. Nanti secara umum mereka akan bersatu di dalam asosiasi keilmuan. Mungkin kalau di Indonesia disebut Batra, ya masuk ke Batra secara umum. Nanti di Batra secara umum nanti ada pecahannya lagi sesuai dengan profesi masing-masing. Tapi mereka tahu akar dan batangnya sama, cara berpikirnya sama. Ini harus disatukan. Kalau bisa disatukan, maka insya Allah 2024 Indonesia hebat di bidang pengobatan alternatif. Kita masih pakai bahasa yang disematkan itu, pengobatan alternatif di Indonesia, termasuk jamu dan sebagainya, itu akan maju pesat, insya Allah seperti itu. Nah, ini penjelasan yang saya berikan di awal prolog sebelum kita masuk kepada ilmu holistik itu sendiri. Nanti next ke depan kita belajar kita ada buka kelas modul 1, kemudian modul
2. Kalau ini sudah selesai, kita selesaikan semuanya. Kemudian bukunya kita selesaikan, termasuk buku revisi yang terbaru. Kemudian next kita masuk ke modul 3. Karena modul 3 itu banyak jenisnya, nanti pengajarnya juga banyak. Enggak, pengajarnya kita ambil yang ahli-ahli. Kemudian next modul 4 sampai ke modul 5. Insya Allah itu agar kita bisa memberikan kontribusi yang baik kepada negara yang kita cintai. Mudah-mudahan tenaga ahli yang ada nanti terstandar, kemudian bisa diakui, kemudian bisa memberikan kontribusi yang baik kepada negara ini. Dan keinginan daripada negara ini untuk ya paling tidak sejajar dengan kedokteran barat, di kedokteran timur, sementara ini TSM, itu kita akan bisa terpenuhi ketika kita bisa membahas dengan cara yang sama. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.